Pemirsa, ratusan perawat dan para medis Rumah Sakit Permata Bunda Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan rumah sakit Kamis siang. Mereka memprotes lantaran pihak manajemen tega memotong gaji karyawan selama pandemi. Masa yang terdiri dari perawat dan para medis Rumah Sakit Permata Bunda ini memprotes pihak manajemen rumah sakit yang memotong gaji mereka sebesar 10% secara sepihak dalam beberapa bulan terakhir. Mereka juga menuntut kejelasan iuran jam sostek yang selama ini ditunggak rumah sakit hingga berakibat para pekerja tidak bisa mengajukan permohonan subsidi upah kepada pemerintah. Tidak hanya itu, mereka juga mengalami kesulitan memenuhi biaya hidup lantaran gaji yang dibayarkan selalu terlambat. Kami menuntut hak kami, gaji kita dipotong semenjak suasana COVID. Udah itu sebelum COVID, banyak pasien nggak ada bonus kita. Snack kita pun dipotong jaga malam. Pihak manajemen rumah sakit mengaku keterlambatan pencairan gaji selama ini memang disebabkan penerimaan rumah sakit yang menurun akibat pandemi COVID-19. Jumlah pasien yang dirawat menurun drastis sehingga berdampak negatif terhadap pemasukan rumah sakit. Tapi memang suasana sekarang kan suasana yang memang kita tahu bersama, ada COVID-19, ada penurunan pendapatan masyarakat. Jadi memang kita mengangsur-angsur lah. Apa yang menjadi tuntutan oleh karyawan, kita akan berusaha untuk memenuhi semua. Pihak manajemen berjanji kepada para pendemo untuk memenuhi tuntutan mereka secepatnya. Para perawat ini mengancam jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, mereka akan tetap berunjuk rasa di depan rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, melonjaknya kasus penderita COVID-19 di Jakarta tidak diimbangi kapasitas ruang rawat yang jumlahnya terus menipis. Salah satunya di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Seluruh ruang ICU dan ruang isolasi penuh hingga pihak rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID-19. Rumah Sakit Kartika Pulau Mas menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Namun saat ini ruangan khusus seperti ruang ICU dan ruang isolasi dipenuhi pasien COVID-19. Rumah sakit mengaku kewalahan mengingat jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Pihak rumah sakit terus berusaha mencari jalan keluar agar pasien tetap dapat dirawat. Saat ini ada 4 kontainer berdiri di halaman Rumah Sakit Kartika Pulau Mas dengan ukuran masing-masing panjang 6 meter, lebar 2,5 meter yang difungsikan untuk penanganan pasien COVID-19. Sementara itu hingga saat ini, ketersediaan ruang khusus rawat inap di Rumah Sakit rujukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta jumlahnya terus menipis. Dari total 32 RSUD di wilayah DKI Jakarta, hanya tersisa 161 ruang isolasi, 49 ruang HCU, dan 17 ruang ICU. Bahkan ruang HCU atau High Care Unit untuk penanganan COVID-19 di beberapa rumah sakit hanya tersisa 1 unit. Di tengah minimnya ruang rawat inap bagi pasien di rumah sakit umum rujukan, pemerintah DKI Jakarta justru melarang warga yang terpapar COVID-19 untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Warga yang mengalami gejala sedang dan berat disarankan tetap diisolasi ke rumah sakit. Hal ini diterapkan untuk menekan kasus baru COVID-19. Ke depan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah. Regulasinya sedang disiapkan, sudah diputuskan tadi bahwa isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Karena tidak semua dari mereka yang terpapar tanpa gejala bisa melakukan isolasi dengan baik di rumahnya masing-masing. Wacana Pemprov DKI Jakarta ini perlu dipertanyakan, mengingat saat ini sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 penuh dan tidak lagi mampu menampung pasien. Lalu, bila wacana ini direalisasikan, akan kemana para pasien yang terpapar COVID-19 ini akan dikarantina? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Direktur Penunjang Medis Rumah Sakit Kartika Pulau Mas yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 di Jakarta. Sudah ada Dr. Ihsan Satria. Selamat siang, Dr. Ihsan. Ya, selamat siang. Baik, Dok, hingga saat ini apakah sudah pernah Rumah Sakit Kartika Pulau Mas ini menolak atau merujuk pasien COVID-19 karena ruangan penuh, Dok? Ya,
sampai saat ini memang ruangan Rumah Sakit Kartika Pulau Mas sudah sangat penuh sekali untuk penanganan pasien COVID-19. Kami saat ini sudah menerima pasien kurang lebih 17 pasien di ruangan isolasi mandiri, ruangan isolasi Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, dan 1 pasien di ICU Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Sedangkan untuk di ruang UGD sendiri saat ini masih ada pasien yang menunggu untuk masuk ke dalam ruangan rawat inap ataupun ke ruangan ICU di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Begitu, rekan. Baik. Berarti sebenarnya kapasitasnya berapa dan dalam per hari ataupun per minggu tuh lonjakan kelebihannya tuh mencapai berapa, Dok? Ya, di UGD kami sering sekali kami menerima pasien dengan kemungkinan probable dari COVID-19, di mana sampai 1 hari mungkin kami bisa menerima 5 sampai 6 probable pasien COVID-19. Dan saat ini kami sangat sering merujuk pasien di mana yang tidak bisa masuk ke dalam Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Begitu rekan. Nah, baik, sebenarnya rujuk alurnya seperti apa sih, Dok, ketika pasien mungkin dengan gejala masuk ke rumah sakit pertama kali diterima di ruang mana? Ruang UGD, ICU atau HCU, Dok? Jadi pada saat pasien ini datang ke rumah sakit bisa ada 2 pintu sebenarnya. Pertama bisa dari UGD atau dari poli rumah sakit. Pada saat pasien ke poli tapi saat di poli dia dengan demam, maka dia akan kita masukkan ke dalam UGD karena dia termasuk probable dari COVID-19 itu sendiri. Dari UGD kami akan melakukan asesmen di mana pasien itu akan kami masukkan ke dalam ruang rawat inap kah yang biasa atau ke dalam ICU. Baik. Kalau untuk pasien kalau pada pasien ringan, baik, kalau untuk pasien yang positif tapi di suruhan karantina mandiri itu bagaimana, Dok, pengawasannya? Kalau maaf rekan Desti kurang jelas. Baik, kalau pasien positif COVID-19 tanpa gejala dan diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah, lalu pengawasannya bagaimana? Baik. Karena ini cukup berbahaya juga. Oh iya. Betul rekan Desti. Saat ini kalau pada pasien dengan gejala ringan dan isolasi mandiri, maka kami akan berkoordinasi dengan Dinkes dan juga Puskesmas di lokasi dari pasien tersebut berada, di mana kami akan memberikan informasi kepada Puskesmas bersangkutan untuk bisa memberikan pelayanan kepada pasien tersebut pada saat dilakukan isolasi mandiri. Begitu rekan Desti. Baik, Dok, bagaimana dengan indikator pasien, misalnya jika pasien itu harus masuk ke HCU atau harus masuk ke ICU, bagaimana kondisi pasien itu? Apabila pasien dengan gejala sedang sampai berat, di mana dia terdapat gejala perburukan pernafasan, bukan hanya demam, batuk, ataupun pilek, tapi dia dengan adanya sesak nafas, maka pasien itu sudah disarankan untuk masuk ke dalam ruangan HCU ataupun ICU, di mana pada ruangan HCU itu mereka akan kita akan memberikan pelayanan yang lebih maksimal dengan adanya alat monitor, dan apabila memang terjadi perburukan dan pernapasannya semakin berat, sesak nafasnya semakin berat, maka dia akan dilakukan pemasangan intubasi atau alat bantu nafas berupa ventilator. Begitu rekan Desti. Nah, jika ternyata ruangan HCU atau ICU itu penuh, apa langkah dari pihak rumah sakit? Karena ada juga informasi bahwa ada yang menunggu sampai 5 hari di UGD, Dok. Ya, betul sekali rekan Desti. Seperti saat ini kami ada 1 pasien yang sedang menunggu masuk ke ruang ICU kami. Itu
di sana dia sudah menunggu kurang lebih 3 hari. Dan kami sudah mencari rujukan ke seluruh rumah sakit yang tergabung dalam jejaring COVID-19. Itu sudah tidak ada yang bisa kami rujuk ke sana gitu. Jadi memang itu sudah sering terjadi, dan bahkan beberapa kali kami mendapatkan pasien yang harusnya dia masuk ke ICU di UGD sudah mengalami pernapasan yang semakin berat sehingga tidak dapat tertangani dengan maksimal. Baik, apa solusinya dok saat ini dan apakah sudah berkoordinasi mungkin dengan pemerintah ataupun Kementerian Kesehatan? Ya, baru saja tadi malam kami rapat video conference dengan BNPB dan juga Pemda DKI terkait penanganan COVID-19 di DKI Jakarta ini. Kami sudah berkoordinasi dan kami menyampaikan bahwa saat ini kekurangan ventilator untuk di ruangan ICU tersebut. Karena kami berencana untuk menambah kapasitas ICU kami menjadi 4 ruangan ICU, dan saat ini dibutuhkan ventilator untuk melengkapi hal tersebut. Lalu memang dari pemerintah sepertinya juga sudah akan melaksanakan untuk menambah juga ruangan ICU di tempat yang lain. Barangkali seperti itu. Baik. Terima kasih Dr. Ihsan, semoga penambahan fasilitas dan juga ruang perawatan ini bisa segera dilakukan ya, agar pasien COVID-19 bisa segera tertangani, dan bagi yang sedang sakit semoga lekas sembuh dan tetap semangat. Betul sekali, kita juga akan doakan tenaga medis agar tetap sehat dan juga semangat untuk menjalani untuk merawat pasien COVID-19. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ilmuwan saat ini sedang meneliti munculnya mutasi virus corona yang terdeteksi lebih cepat menginfeksi dibanding sebelumnya. Mutasi virus COVID-19 tersebut memiliki tingkat infeksi 10 kali lebih tinggi. Peningkatan jumlah yang sangat signifikan pada pasien corona meyakinkan mutasi virus corona D614G telah ada di Indonesia. Peneliti dari Pokja Genetik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM berhasil mengidentifikasi whole genome sequencing 4 sholat COVID-19 dari Yogyakarta dan Jawa Tengah, di mana 3 diantaranya mengandung mutasi virus yang disebut D614G. Mutasi D614G pada virus SARS-CoV-2 memiliki tingkat infeksius atau berdaya infeksi 10 kali lebih tinggi. Selain itu, jumlah virus pada pasien yang mengandung mutasi juga lebih banyak. Dikatakan lebih ganas itu lebih tepatnya lebih infeksius 10 kali. Tapi perlu diingat, ini percobaan yang dikerjakan oleh Korber et al. Yang sudah publish di jurnal Cell bulan Juli kemarin. Itu dia dicoba di dalam sel, jadi sel ada 2 sel, katakanlah gampangnya 2 sel dibandingkan yang satu dikasih virus dengan mutasi D614G, yang satu virus SARS-CoV-2 juga tapi tanpa mutasi G614 itu. Nah ternyata yang dengan G614 ini dia lebih infeksius 10 kali dibandingkan yang tanpa mutasi ini. Tapi sekali lagi ini baru percobaan di tingkat sel. Nah apakah itu di komunitas, kita perlu penelitian lebih lanjut. Diyakini keberadaan mutasi setelah pemerintah Indonesia mengirimkan 24 sampel virus genom ke lembaga Global GSIDE. Hasilnya 9 diantaranya bermutasi menjadi virus corona jenis baru yaitu D614G. Mutasi virus D614G ini memang sebetulnya sudah dideteksi di Indonesia. Keberadaannya dilaporkan bulan Mei yang lalu, dan dari isolat yang sebetulnya diperoleh bulan April. Jadi sebetulnya bulan April sudah ada. Kemudian berturut-turut ditemukan di kota-kota lain, di Jogja, di Bandung, di Jakarta. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa virus dengan mutasi D614G ini memang sudah berada di Indonesia. Perlu adanya lebih banyak penelitian untuk menyelidiki apakah mutasi ini berperan dalam peningkatan kasus beberapa hari terakhir di Indonesia. Dengan terdeteksinya mutasi D614G virus SARS-CoV-2, semua pihak harus lebih disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dan hindari kerumunan. Tim Liputan iNews melaporkan.